Nasib Nikita Mirzani sedang di ujung tanduk. Bersamaan dengan status tersangka yang sudah ditetapkan polisi, asmara Nikita dan John Hopkins juga kabarnya terancam bubar. Duh Nyai, jangan sampai putus dong. Dan di tempat yang berbeda, Audi Item juga lagi harap-harap cemas di Besti. Sama seperti Nikita, kabarnya Iko Uwais juga bakal jadi tersangka kasus pengeroyokan. Yuk langsung saja kita saksikan kisah lengkapnya berikut ini. Satu siapa tuh? Oh, masa? Coba lihat. Tanggal 13. Baru tahu ini. Kok bisa keluar surat ini ya? Juta tanya mengitari pikirannya. Diduga tanpa melewati jalur yang benar, dirinya dengan cepat ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota. Betapa tidak, kurang dari sebulan pasca Dito membuat laporan, rumah Nikita pun sudah didatangi pihak berwajib. Atas kasus yang menurutnya tak melewati jalur hukum yang benar tersebut, Nikita pun berang. Datangi Divisi Profesi dan Pengamanan alias Propam bersama kuasa hukum Fahmi Bahmid, artis yang kerap berselisih di media sosial tersebut, melaporkan sebuah lembaga. Jadi Niki minta perlindungan hukum dan keadilan, adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Permasalahan ini kami sudah adukan, siapa yang kita laporkan itu menjadi urusannya pihak Propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu sendiri. Dari divisi Propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan. Yang jelas Niki meminta keadilan. Niki mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Kadif Propam. Ini bukannya takut ya, ini bukannya takut, tapi ini meluruskan gitu kan, sesuatu yang ganjal menurut saya dan yang lain yang mengerti dengan hukum. Ini prosesnya terlalu cepat karena kecepatan dalam menangani kasus, penyelidikan tidak pernah restorasi justice, mereka melakukan upaya paksa penggeledahan, masuk ke rumah saya tanpa izin dari surat pengadilan, terus ada surat 2 di tanggal yang sama, tanggal 13 Juni, terus surat TSK tersebar ke kalian, ke musuh-musuh saya. Terus kenapa belum ada keterangan dari saya tapi ada surat beredar katanya saya TSK. Itu banyak banget gitu kekurangannya yang kayaknya kok berani sih gitu sama seseorang yang pastinya akan disorot media aja berani gitu. Maksudnya kenapa kalau sama masyarakat ini terjadi sama masyarakat umum gitu, ini gimana gitu kan? Meski dikabarkan sudah menjadi tersangka, Nikita Mirzani maju tak gentar. Bukan Dito yang ia serang, oknum kepolisian yang ia adukan. Menariknya, di tanggal saat Niki ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan surat yang beredar, puluhan karangan bunga pun membanjiri kantor Polresta Serang Kota. Pujian demi pujian itu dilontarkan lewat karangan bunga pada Polresta Serang Kota karena berhasil menjaga perdamaian di bumi Indonesia. Entah siapa yang dimaksudkan dalam tulisan demi tulisan pada karangan bunga, yang jelas pikiran netizen terarah pada Nikita Mirzani. Anehnya, saat Niki dinyatakan berstatus tersangka, wanita yang kini sedang menjalin asmara dengan pebalap MotoGP itu justru terperangah. Ibarat tiada hujan tiada badai, status itu datang dengan sendirinya, melangkahi sederet proses hukum yang sama sekali belum ia jalani. Tanggal 15 dia datang, katanya mau membawa Niki. Nah, tanggal 15 itu Niki dan saya kebetulan hadir di sana pada saat jam 8 pagi. Niki tidak pernah menerima adanya surat penetapan dia sebagai tersangka. Tidak pernah diserahkan ke Niki walaupun orangnya pada datang semua di sana. Namun justru yang beredar tertanggal 16. Beredar tanggal 16, penetapan tertanggal 13.
kenapa tidak datang pada saat tanggal 15 Anda menyerahkan kepada Niki? Kalau saya waktu preskon, ya tanggal 15 seingat saya dengan Nikita, itu sudah disampaikan oleh Humas Polda, oleh Wakapolres, bahwa status Niki adalah saksi. Seperti itu. Jadi ini menjadi perdebatan jadinya kalau seperti ini. Nah, kalau yang bisa menjawab itu sebetulnya adalah aparat daripada kepolisian sendiri. Sebagaimana kami terima, tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Polres Kota Serang, dalam hal ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani itu di tanggal 14 Juni 2022. Kejari akan memanggil atau bagaimana Pak nanti untuk pemeriksaan? Oh, kami tidak mengikut campur terhadap penyidikan pada teman-teman di penyidik kepolisian. Kisruh Dito Mahendra dan Nikita Mirzani bermula ketika artis tersebut mengunggah sebuah tulisan di media sosial. Berangkat dari unggahan Nikita Mirzani, Dito merasa tersinggung hingga melayangkan laporan ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Laporkan Nikita Mirzani pada tanggal 16 Mei, di penghujung bulan tersebut, tepatnya di tanggal 31 Mei, Niki diminta datangi Polres Banten untuk memberikan klarifikasi. Beberapa hari berselang, tepatnya di tanggal 4 Juni, proses penyidikan dimulai oleh penyidik. Padahal, sebelum proses penyidikan dimulai, harus ada prinsip restoratif justice di mana pelapor dan terlapor akan dipertemukan. Melangkahi proses tersebut, Nikita pun kaget saat tiba-tiba rumahnya sudah didatangi pihak berwajib. Nah, padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu, karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepet gitu. Di sini tuh serba cepet, kayak ekspres banget gitu. Padahal saya punya kasus juga, saya ngelaporin Baby Z itu di Tangerang Selatan, di Polres Tangerang Selatan. Sudah hampir mau 1 tahun. Orangnya nggak datang, baru datang sekali aja, nggak tahu kasusnya udah sampai mana. Proses hukum kan kita ikutin. Jadi orang yang menjadi tersangka, menjadi saksi, menjadi pelapor, terlapor itu ikutin aja prosesnya. Tapi apakah seseorang itu salah? Tidak ada yang bisa memvonis kecuali putusan pengadilan. Jadi walaupun Anda menjadi tersangka, Anda menjadi pelapor, Anda menjadi terlapor, proses hukum detik terakhirnya itu di putusan pengadilan. Garang di media sosial, Nikita Mirzani pun tak main-main di dunia nyata. Kala keadilan dirasanya telah mati di tangan oknum-oknum tertentu. Kurang dari sebulan pasca dilaporkan ke Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei lalu, Nikita dinyatakan berstatus tersangka di tanggal 13 Juni 2022. Begitu cepat polisi bertindak. Sekali berkedip, Nikita siap diciduk. Tapi lawan yang dipilih Dito Mahendra bukan orang biasa. Hukum bukanlah hal baru dalam kehidupannya. Alih-alih takut dan berdiam diri di dalam rumah, Nikita bahkan tak segan merekam aparat yang datangi rumahnya dan diunggah di media sosial. Tak hanya itu, laporan pada oknum-oknum yang bermain hukum itu pun ia layangkan. Seperti apa dan bagaimana akhir dari cerita Nikita mencari keadilan? Publik menanti penuh harap. Maksudnya kenapa saya mau ngelaporin gitu, karena kok ini cepet banget ya gitu. Kayaknya kok surat edaran dari Bapak Kapolri ini kok tidak diindahkan oleh bapak-bapak kepolisian yang ada di Polresta Banten gitu. Mana restorasi justisnya? Orang saya yang ngerti hukum aja bisa diginiin. Apalagi saya selebriti, gimana kalau orang umum, masyarakat umum? Mungkin udah dipenjarain kali, penjara udah penuh gitu. Perjelas ya bahwa sebetulnya ada surat edaran Kapolri SE 2/11/2022 tanggal 19 Februari yang intinya begini. Di dalam kasus ITE itu sejak penerimaan laporan itu harus ada sebuah proses mediasi yang dilakukan. Dan itu tidak pernah terjadi, tiba-tiba datang langsung ke tempatnya Niki. Surat edaran ini tahun 2021, sehingga kami mengadu
Apakah memang surat edaran Kapolri itu tidak berlaku? Dikesampingkan begitu saja. Ini Kapolri yang tanda tangan surat ini. Ini surat edaran yang harus berlaku di seluruh Indonesia. Tapi ini tidak diberlakukan. Prosesnya semua ini dikesampingkan. Status tersangka yang disematkan pada Nikita Mirzani dengan cepat beredar. Kendati arahnya masih abu-abu, namun status baru tersebut dikabarkan berefek pada asmaranya dengan John Hopkins. Tak lagi terlihat mesra-mesraan di media sosial, hubungan Nikita dan John dikabarkan telah berakhir. Padahal sebelumnya, kabar pernikahan itu berhembus kencang. Hilangnya nama Nikita di halaman Instagram John menjadi salah satu bukti kuat jika asmara dua sejoli itu kandas. Benarkah John meninggalkan Nikita lantaran kasus yang kini sedang dihadapi sang kekasih? Apa kata Nikita Mirzani terkait asmaranya dengan John yang belakangan adem ayem? Kata siapa? Agak ada yang putus-putus. Ribut-ribut perkara Iko Uwais dan Rudy, sang tetangga yang juga merupakan desainer interior, masih diproses hukum. Sejumlah saksi didatangkan demi memperjelas duduk perkara serta apa yang sebenarnya terjadi dalam dugaan aksi pengeroyokan yang dilakukan aktor ternama tanah air tersebut. Dan beberapa waktu lalu, Audi pun datangi Polres Metro Bekasi Kota guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Bakal datangkan 5 saksi lagi. Benarkah status tersangka Iko Uwais tinggal menunggu waktu? Audi. Waalaikumsalam. Audi. Gimana kabarnya, Mbak? Selesai dulu ya. Iya. Selesai dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sehat ya, Mbak. Sehat ya, Mbak. Doain ya. Iya. Jatuh. Di TKP kita sudah mengamankan handphone dari pelapor juga kita amankan. CCTV udah bisa? Nggak ada CCTV di sekitar. Menurutnya gimana? Yang harusnya berjalan lancar sekarang ada supportnya? Wah, supportnya pasti otomatis penuh cinta, penuh kasih sayang. Kita mengupayakan yang terbaik. Kita mengupayakan yang terbaik. Di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pengeroyokan atau pemukulan seperti yang dilaporkan. Ya. Dan suami saya pure di sini dia membela diri. Karena melihat kakaknya terancam oleh Rudy, akhirnya dia membela diri. Sebagai aktor tanah air yang namanya menggelegar hingga mancanegara,
Iko jelas kehilangan waktu berharga bersama keluarga lantaran kasus yang menyita kebebasannya. Harus sering bertemu pihak berwajib. Artis yang juga kerap meninggalkan keluarga berbulan-bulan lantaran syuting di luar negeri tersebut, kini harus mengalami hal serupa. Audi tak tahan. Rasa hati ingin menangis, tapi doa yang terbaik ia panjatkan untuk suami tercinta. Ya, pokoknya saya sebagai seorang istri pastinya sangat-sangat mendukung apapun. Ya, tapi kita juga berdoa, kita juga minta teman-teman juga untuk doain supaya kasus ini bisa segera selesai dengan baik itu aja. Ya, saya minta teman-teman semua untuk doain, ya. Saya tahu suami saya, kalian juga tahu suami saya seperti apa. Suami saya bukan orang jahat. Itu aja. Saya minta doa semua dari teman-teman supaya masalah ini cepat clear. Saya cinta damai. Komunikasi gimana Bang sama? Saya cinta damai. Merana karena terancam masuk penjara dan ditinggal belahan jiwa, kabarnya membuat Nikita Mirzani panik dan stres. Tapi semoga hubungan asmara mereka tetap bertahan meski sedang diterpa badai ujian. Demikian juga dengan Iko Uwais, semoga kasus ini bisa berakhir dengan seadil-adilnya. Meski telah tiada, tapi nama Rima Melati tetap harum. Semua berkat kiprahnya di industri perfilman tanah air, juga cinta dan kesetiaannya terhadap Frans Tumbuhan. Seperti apa suasana duka melepas kepergian Rima Melati? Sesaat lagi ya Besti, tetap di Besties. Luar biasa, sosok wanita terhebat, terbaik di dalam hidup saya ya. Jadi banyak sekali kenangan yang terima dan beliau sebagai ibu saya.